minggunya masih online, tapi harus tetap semangat ya. Oke, bertemu lagi dengan Kak Vera, dan Kak Vera hari ini akan menemani adik-adik di rumah untuk kebaktian sekolah minggu. Sudah siap? Siap? Ya, sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu, Kak Vera akan mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kalau jalan dalam suka, tunjukkan senyumnya yang paling manis, nanti bisa hadap ke kiri. Ketika jalan dalam duka, nanti bisa hadap ke kanan. Oke? Jalan sendiri semuanya, ajak mama, papa, adik, dan kakak yang ada di rumah untuk memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita berdiri lagi ya. Oke, kita mainkan lagunya. Lagi ya. Oke, semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita semuanya ada di rumah bisa mengikuti Kak Vera ya. Oke, sudah siap semuanya? Kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa yang di surga. Hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan menyanyikan sebuah pujian. Kak Vera akan bertanya kepada adik-adik di rumah, siapa yang ingin jadi pahlawan? Angkat tangannya. Wah, ada banyak sekali. Iya, hari ini kita akan menjadi pahlawan-pahlawan kecil Tuhan Yesus. Ada yang mau? Wah, mau semua ya. Oke, kita akan menyanyikan pujian Aku Pahlawan Kecil. Nanti bisa ikutin Kak Vera ya gerakannya. Oke, semuanya kita mainkan musiknya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Vera akan ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan pujian, baca kitab suci. Adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya di rumah ya. Baca kitab suci.
adik-adik, berjumpa lagi bersama Bu Tiur di dalam sekolah minggu kita. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Kita berdoa, Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur buat hari Minggu yang indah ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mau mendengarkan berita tentang Engkau. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan. Beri kami pikiran untuk mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, siapa yang pernah ke kebun binatang? Pernah nggak lihat binatang ini? Coba. Binatang apa ini? Binatang apa ya? Betul, ini adalah singa. Singa itu berbahaya, binatang yang sangat buas. Dia mau loh makan manusia. Wah, serem ya? Iya, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang tokoh yang masuk ke dalam kandang singa. Dimasukin sebenarnya. Oleh siapa ya? Adik-adik mau dengar? Yuk. Nah, jadi ceritanya adalah tentang Bapak Daniel. Nah, Bapak Daniel itu orang yang sangat baik, taat kepada Tuhan. Setiap hari dia berdoa. Dia akan berlutut, lalu berdoa kepada Tuhan. Setiap hari, tidak pernah absen, tidak pernah bolos, selalu berdoa. Nah, ini loh Bapak Daniel. Setiap hari dia berdoa. Siapa yang rajin berdoa di sini? Wah, adik-adik pintar semua ya. Nah, karena dia orang yang taat, Tuhan mengaruniakan kepandaian kepada Daniel. Dan bukan itu saja. Seorang raja bernama Darius. Ini loh rajanya. Raja Darius sangat suka kepada Daniel. Karena dia pintar kan, Daniel. Lalu Daniel ditunjuk menjadi pemimpin, mengatur pejabat-pejabat istana lainnya. Senang ya, hebat ya Pak Daniel ya. Iya, tapi ada banyak pejabat yang iri. Lihat ini. Mereka merencanakan apa ya? Daniel itu disayang sama raja. Aku gak suka. Iya, yuk kita cari cara supaya Daniel dihukum oleh raja. Kita cari kesalahannya. Tapi apa ya? Mereka mau lagi diskusi. Apa ya supaya Daniel dihukum? Supaya raja gak suka lagi sama Daniel. Wah, apa ya adik-adik rencana mereka? Tahu nggak? Mereka datang kepada Raja Darius, lihat, dan mendesak Raja Darius untuk membuat peraturan. Peraturannya apa ya adik-adik? Yuk, coba dibaca. Nih. Peraturannya adalah dalam 30 hari ke depan, semua orang hanya boleh meminta atau mengajukan permohonan kepada Raja Darius. Barang siapa yang ketahuan membuat permohonan kepada dewa lain ataupun Tuhan lain akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Rajanya tanda tangan, cap. Rajanya setuju. Oke. Sudah ya, ini berlaku ke semua orang. Wah, gak boleh lagi berdoa sama Tuhan hanya kepada Raja Darius. Duh adik-adik, bagaimana nasib Pak Daniel? Dia kan selalu berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mau menyembah dewa. Wah, Daniel tahu ada peraturan tadi. Tapi tahu gak adik-adik, Daniel tidak takut.
Dia tetap berdoa hari lepas hari. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Lalu orang-orang yang tadi tuh loh adik-adik, yang merencanakan hal yang jahat kepada Daniel, mereka tahu. Lalu mereka ngomong, Raja, tahu nggak? Itu Daniel, anak buahmu, menyembah kepada Tuhan. Dia tidak mengajukan permohonan kepada kamu. Dia mengajukan permohonan sama Tuhannya. Ayo Raja, sesuai peraturan. Dia harus dihukum Raja. Aduh, gimana ya? Raja itu sayang sama Daniel. Tapi dia udah terlanjur tanda tangan. Ada cap tanda tangan Raja. Bagaimana adik-adik? Ya, Raja Darius terpaksa memanggil Daniel. Panggil Daniel. Wah, Daniel dibawa menghadap raja. Daniel, sesuai perintah yang aku buat, siapapun yang ketahuan berdoa kepada dewa lain dan tidak kepadaku akan dimasukkan ke kandang singa. Adik-adik, sedih banget loh. Pak Daniel dibawa ke kandang, dibawa paksa sama pengawal-pengawal. Tidak, Daniel dilempar ke kandang singa. Wah, lihat itu adik-adik, dengar nggak suaranya? Oh, singa-singanya lapar. Aduh, bagaimana nasib Daniel ya? Kita lihat ya. Malam itu Raja nggak bisa tidur. Raja bersedih, gimana ya nasib Daniel? Tapi tahu nggak adik-adik, Butir lupa tadi. Sebelum Daniel dimasukkan ke kandang singa tadi, rajanya ngomong gini loh adik-adik. Rajanya ngomong gini, Daniel, Tuhan yang kamu sembah setiap hari dengan tekun dan taat itu, Tuhanmu itulah yang akan melepaskanmu. Nah, Raja ngomong gitu loh sebelum Daniel dilempar ke kandang singa. Nah, tapi Daniel sudah masuk kandang singa. Suara singanya serem banget. Rajanya tahu nggak? Saking sedihnya, gelisah, sedih, memikirkan nasib Daniel. Jangan-jangan Daniel udah tinggal tulang belulang. Jangan-jangan Daniel udah nggak ada. Aduh, bagaimana ini? Lalu keesokan harinya, pagi-pagi Raja sudah bangun, lari-lari ke kandang singa. Daniel, Tuhan yang kamu sembah itu melepaskanmu kan? Kamu tidak apa-apa kan Daniel? Daniel menjawab dari dalam gua. Iya Tuanku, aku tidak apa-apa. Tuhanku mengirim malaikat dan menutup mulut-mulut singa itu sehingga aku tidak dimakan, Tuan. Oh, syukurlah. Pengawal, keluarkan Daniel. Daniel dikeluarkan dari kandang singa. Lihat, Daniel nggak diapa-apain loh. Daniel malah ngelus-ngelus singanya. Hebat ya. Wah, luar biasa. Tuhan menyelamatkan Daniel. Wah, Raja senang sekali. Setelah itu, perintahnya dibatalin. Semua orang menyembah kepada Tuhan. Senang ya adik-adik ya? Tuhan sungguh baik buat anak-anaknya yang selalu percaya dan taat kepadanya. Adik-adik juga seperti itu. Tidak boleh takut. Percaya Tuhan yang kita sembah setiap hari akan menyertai kita semua. Di dalam sedih, di dalam senang, di dalam hal apapun, Tuhan ada bersama-sama kita, menyertai kita. Ya adik-adik ya, kita mau seperti Bapak Daniel yang selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Yuk kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, luar biasa penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami belajar Tuhan dari firman yang kami dengar, penyertaan-Mu nyata atas Bapak Daniel. Kami juga mau Tuhan, di dalam situasi apapun,
keadaan apapun, kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami. Ajar kami seperti Bapak Daniel yang terus berdoa, percaya, taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu terus bekerja di dalam hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti firman Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan hari ini? Kita harus menjadi pemberani ya, seperti Daniel. Daniel yang taat kepada Tuhan Yesus karena Daniel percaya kalau Tuhan Yesus akan selalu menyertai Daniel. Sama dengan kita yang harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu akan menyertai kita. Nah, Kak Vera akan memberikan ayat hafalan hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Dari mana adik-adik? Benar sekali, Kisah Para Rasul 5 ayat 29b. Bunyinya, ikutin ya. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi ya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yeay, hebat sekali. Nah, setelah menghafalkan ayat hafalan, Kak Vera di sini akan memberikan pengumuman untuk adik-adik ya. Kalau di gereja kita akan mengadakan lomba. Nah, lombanya apa kira-kira ya? Lombanya adalah lomba bercerita. Wow, seru sekali. Lomba bercerita ini akan ada 3 kategori. Kategori A itu dikhususkan untuk anak kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Kategori B untuk kelas 3 sampai kelas 4. Dan kategori C itu untuk anak-anak kelas 5 sampai kelas 6 SD. Nah, nanti kalian bisa mengirimkan rekaman video kalian, dikirimkan kepada panitia dan akan kami tunggu sampai tanggal 18 Oktober tahun 2020. Nah, adik-adik nanti bisa melihat pengumuman selanjutnya atau info selanjutnya di slide berikutnya ya. Bisa juga diwakilkan di dari keterangan atau di flyer yang dikirimkan kepada orang tua kalian. Wow, seru sekali. Kakak tunggu untuk rekaman videonya ya, karena akan ada hadiah menarik